Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raja Gusti Mandari Siregar. Saya seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menceritakan sedikit tentang masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Raya Al-Osmani. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen Profesor Dr. Hasan Asari. Dalam video ini nanti saya akan menceritakan sedikit tentang profil Masjid Raya Al-Osmani Labuhan Deli, Medan. Masjid Al-Osmani adalah sebuah masjid di Medan, Sumatera Utara. Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Labuhan karena lokasinya yang berada di Kecamatan Medan Labuhan. Masjid ini terletak di Jalan KL Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, sekitar 20 km sebelah utara Kota Medan. Masjid ini adalah masjid tertua di Kota Medan. Masjid Al-Osmani dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Deli ke-7, yakni Sultan Osman Perkasa Alam, dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Kemudian pada tahun 1870 hingga 1872, masjid yang terbuat dari bahan kayu itu dibangun menjadi permanen oleh anak Sultan Osman, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam yang juga menjadi Raja Deli ke-8. Hingga kini, selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid itu juga dipakai sebagai tempat peringatan dan perayaan hari besar keagamaan dan tempat pemberangkatan menuju pemondokan jemaah haji yang berasal dari Medan Utara. Di masjid ini juga terdapat 5 makam raja. Terdapat 5 makam raja Deli yang dikuburkan, yakni Tuanku Panglima Pasutan Raja Deli ke-4, Tuanku Panglima Gandar Wahid Raja Deli ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam Raja Deli ke-6, Sultan Osman Perkasa Alam dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Ketika kali pertama masjid ini dibangun pada tahun 1854, ukuran Masjid Osmani hanya 16 x 16 meter dengan material utama dari kayu. Pada tahun 1870, Sultan Deli ke-8 Mahmud Al-Rashid melakukan pemugaran besar-besaran terhadap bangunan masjid yang diarsiteki arsitek asal Jerman, yaitu G.D. Langeris. Selain dibangun secara permanen dengan material dari Eropa dan Persia, ukurannya juga diperluas menjadi 26 x 26 meter. Renovasi itu selesai pada tahun 1872. Beberapa kali pemugaran terhadap bangunan masjid ini telah dilaksanakan tanpa menghilangkan arsitektur asli yang merupakan perpaduan bangunan Timur Tengah, India, Spanyol, Melayu, dan Tiongkok. Kombinasi arsitektur 4 negara itu, misalnya pada pintu masjid berornamen Tiongkok, ukiran bangunan bernuansa India, dan arsitektur bernuansa Eropa, dan ornamen-ornamennya bernuansa Timur Tengah. Rancangannya unik, bergaya India dengan kubah tembaga bersegi 8. Kubah yang terbuat dari kuningan tersebut beratnya mencapai 2,5 ton. Masjid Al-Osmani didominasi warna kuning dengan warna kuning keemasan yang merupakan kebanggaan suku Melayu. Warna tersebut diartikan atau menunjukkan
filosofinya menunjukkan keislaman. Ruang sholat Masjid Al-Utsmani berbentuk 4 persegi panjang dengan 3 pintu pada ketiga sisinya. Pintu tidak ada di sisi sebelah barat karena menjadi tempat mihrab. Hiasan geometri dan lengkungan ada di bagian atas pintu dan 2 buah daun pintu pada bagian tengah. 2 pintu lagi yang berada di sebelah kiri dan kanan pintu yang berada di tengah ruangan. Hiasan kedua pintu sama dengan pintu yang berada di tengah, hanya ukurannya agak besar, dan di bagian atas pintu dihiasi dengan lengkungan yang meruncing. Lengkungan-lengkungan ini menjadi jendela kaca yang terbias dan berbentuk segi 8. Tiang bagian bawah, tengah, dan atas diberi pelipit datar yang melingkar. Di dalam ruang sholat juga ada 2 mimbar. Mihrab di bagian barat memiliki 2 buah jendela kaca berbias dan berwarna di kiri dan kanannya. Yang bagian atasnya berbentuk lengkung. Di kiri dan kanan mihrab ada 2 berbentuk lingkaran dan segi 4. Bagian dalam mihrab dihiasi dengan lengkungan, pelipit datar dan kaligrafi yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Bagian atas mihrab dihiasi dengan lengkungan dan pelipit-pelipit yang merupakan hiasan lanjutan dari sisi barat. Selain hiasan itu juga diberi hiasan kaligrafi yang berisi surat-surat Al-Quran dan bunga-bungaan serta sulur-suluran. Demikianlah sekilas tentang Masjid Raya Al-Utsmani, Masjid tertua Kota Medan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua dan kita tidak melupakan sejarah. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.